Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeharem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lu pada nih cuk. Di segmen Mari Ngeharem kali ini gue mau ngebahas harem dari Amagiri Hayato, MC dari anime Gakusen Toshi Asterik. Dan karena gue juga udah pernah janji gitu ya buat ngebahas harem dari Hayato, ya makanya gue bahas kali ini. Walaupun ya janji itu udah lama banget gitu, dan ya mumpung gue ingat jadi ya gue bikin lah video kali ini. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawire gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan nana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama udah jelas ya, siapa lagi gitu kalau bukan Yulis. Yulis adalah anak kedua dari Raja Lieseltania, sebuah negara kecil yang terletak di benua Eropa. Saat masih seorang bocah, Yulis menemukan panti asuhan dan menjadi sahabat dari anak-anak di panti asuhan itu. Serta para suster di panti asuhan itu juga jadi sahabatnya Yulis. Dan karena panti asuhan itu juga, Yulis memiliki tekad untuk memperbaiki ekonomi di negaranya yang hancur. Yang mana itu dibuktikan dengan panti asuhan yang dia temukan itu tidak mendapatkan suntikan dana dari negaranya. Dan Yulis memperbaiki ekonomi di negaranya dengan cara memasuki Akademi Seidokan dan memenangkan berbagai turnamen untuk mendapatkan sponsor dari berbagai perusahaan agar mau menyuntikkan dana ke negaranya. Hubungan Yulis dan Hayato diawali dengan kejadian buruk. Kayak yang lu pada tau lah, kalau pertama kali mereka bertemu itu ketika Hayato ngelihat Yulis lagi ganti baju pas Hayato lagi mengembalikan sapu tangan Yulis yang jatuh. Dan setelah itu mereka malah duel, tapi ya duel mereka dihentikan sama Claudia. Hubungan mereka yang diawali dengan kejadian buruk itu mulai membaik dengan Yulis yang semakin mengenal Hayato dan mulai menyukai Hayato. Dan itu juga disadari sama orang-orang di sekitar mereka. Sampai-sampai kakaknya Yulis itu nanya ke Hayato dan Yulis apakah mereka mau menikah atau setidaknya bertunangan untuk saat ini. Tapi pertanyaan itu nggak bisa dijawab sama Yulis ataupun sama Hayato yang sampai sekarang mereka belum juga bertunangan. Walaupun keluarganya Yulis udah merestui hubungan mereka. Hayato sama Yulis juga pernah hampir aja ciuman, tapi sayang mereka diganggu sama haremnya Hayato yang lain. Dan walaupun Yulis bilang dia nggak peduli kalau Hayato disukai banyak cewek, tapi hatinya itu berkata lain yang ngebuat Yulis itu jadi salah satu cewek-cewek tsundere pada masanya. Cewek kedua yang jadi haremnya Hayato adalah Sasamiya. Sasamiya atau yang punya nama lengkap Sasamiya Saya adalah anak dari peneliti teknik meteorik yang merancang dan membuat Lux atau ya senjata yang ada di seri Gakusen Toshi Asterik. Sasamiya dikirim sama bapaknya ke Akademi Seidokan untuk menguji coba Lux yang dibuat sama bapaknya. Jadi Lux yang dipakai sama Sasamiya itu selama ini adalah buatan bapaknya. Serta Sasamiya juga mengiklankan Lux buatan bapaknya, ya lumayan lah, endorse gratis gitu kan. Selain itu, Sasamiya juga teman masa kecil Hayato yang sering cekcok atau ya sering adu bacot gitulah. Dan mereka juga sering bekerja sama untuk melawan Haruka, kakaknya Hayato. Tapi ya mereka itu nggak pernah menang lah. Dan keduanya harus berpisah karena Sasamiya yang pindah ke Jerman untuk mengikuti bapaknya yang harus bekerja di Jerman sebagai peneliti meteorik. Dan mereka dipertemukan lagi di Akademi Seidokan. Hubungan romantis keduanya juga nggak terlalu intim, tapi ya bisa gue bilang Sasamiya adalah salah satu cewek yang bisa nge-support Hayato ketika Hayato lepas kendali atas kekuatannya, yang mana itu ditunjukkan di salah satu flashback yang ada di Gakusen Toshi Asterik, dan itu juga udah ditampilin di animenya. Cewek selanjutnya yang jadi haremnya Hayato adalah Kirin. Kirin lahir di keluarga utama klan Todo sebagai anak pertama dan anak tunggal yang membuat Kirin dilatih secara ekstensif dalam gaya bertarung klan Todo, yaitu Todo Ryu. Pas Kirin masih kecil, dia pernah disandra sama para perampok yang membuat bapaknya Kirin itu membunuh semua perampok itu. Tapi karena perampok itu adalah orang normal dan bapaknya Kirin adalah pengguna kekuatan, insiden itu tidak memenuhi syarat sebagai pembelaan diri. Dan karena itu bapaknya Kirin dikirim ke penjara atas dasar kasus pembunuhan.
Hubungan Kirin dan Ayato dimulai dari pertemuan mereka secara nggak sengaja yang dilanjutkan dengan latihan bareng sampai ada suatu event di mana keduanya itu terjebak dalam saluran air. Selama latihan, Ayato menilai kalau Kirin adalah sosok yang punya potensi untuk melampaui dia dan kakaknya jika Kirin dilatih dengan benar. Dan pada saat kelompok Ayato mengunjungi kediaman Todo, Kirin mengaku ke Ayato kalau dia menyukai Ayato. Cewek selanjutnya yang jadi haremnya Ayato adalah Claudia. Claudia adalah ketua OSIS Akademi Seidokan yang udah jadi murid Akademi Seidokan sejak SMP kelas 1. Dan diketahui kalau Claudia itu udah menjabat sebagai ketua OSIS Akademi Seidokan selama 3 periode atau selama 3 tahun. Yang berarti sejak Claudia kelas 2 SMP, dia udah menjabat sebagai ketua OSIS Akademi Seidokan. Semasa SMP, Claudia pernah mewakili Akademi Seidokan dalam turnamen Grips. Tapi Claudia dikalahin sama tim dari Akademi Sen Galahadworld. Walaupun pas mengikuti turnamen, Claudia itu sama sekali nggak serius di pertandingannya. Dan itu dibuktikan dengan flashback sewaktu Claudia mengikuti turnamen yang menampilkan kalau Claudia sama sekali nggak pernah kecapean setelah pertandingan selesai. Dan juga walaupun Claudia kalah dari tim Akademi Sen, dia itu masih bisa membuat musuhnya kesusahan untuk memenangkan pertandingan. Padahal Claudia itu sama sekali nggak serius sewaktu pertandingan dan juga posisinya di situ 2 lawan 1. Jadi Claudia itu sendiri buat ngelawan 2 orang dari tim Akademi Sen. Diketahui kalau Claudia memiliki latar belakang yang berasal dari keluarga bangsawan karena Claudia adalah anak dari keluarga Enfield, keluarga bangsawan yang berasal dari Inggris. Selain itu, ibunya juga anggota terhormat dari Integrated Enterprise Foundation. Claudia terbukti jatuh cinta dengan Ayato dan memiliki keinginan untuk mati sambil melindungi Ayato. Dan waktu di rumah sakit, Claudia mengaku ke Ayato kalau dia jatuh cinta sama Ayato. Tapi Claudia langsung menarik lagi kata-katanya dan bilang kalau dia bakal menyatakan cinta lagi di lain waktu dengan cara yang lebih benar. Dan alasan Claudia menyukai Ayato itu cukup simpel, yang dimana itu dikarenakan Pandora yang nggak pernah menunjukkan mimpi dimana Claudia membunuh Ayato. Pandora adalah Orgelux yang dipegang Claudia yang bisa dibilang salah satu Orgelux terkuat, tapi punya efek samping yang membuat penggunanya bermimpi akan membunuh seseorang di masa depan. Dan hal itu udah ditampilin di animenya yang pas Claudia membunuh salah satu murid Akademi Seidokan. Kalau gue nggak salah sih ada di episode 3 season 1. Nah, selama ini Pandora itu nggak pernah menunjukkan mimpi di mana Claudia membunuh Ayato. Itulah yang ngebuat Claudia jadi suka sama Ayato, atau lebih tepatnya ngebuat Claudia jadi jatuh cinta ke Ayato. Selain itu terungkap kalau Claudia lah yang memasukkan Ayato ke Akademi Seidokan dengan undangan resmi mengatasnamakan Ketua OSIS Akademi Seidokan dan mengatasnamakan ibunya yang merupakan anggota terhormat dari Integrated Enterprise Foundation. Cewek kelima sekaligus terakhir yang jadi haremnya Ayato adalah Sylvia. Sylvia adalah murid Akademi Queenvale yang merupakan akademi khusus cewek. Dan di Akademi Queenvale, Sylvia menjabat sebagai ketua OSIS. Selain itu, Sylvia juga seorang idol yang terkenal di dunia. Jadi setiap dia pengen jalan-jalan di luar, dia harus menyembunyikan identitasnya dengan cara menyamar. Di masa lalu, Sylvia adalah murid dari Ursula, mantan ketua OSIS Akademi Queenvale yang sekarang kepribadian aslinya tuh lagi tertidur dan digantikan dengan Valda. Jadi Ursula dan Valda itu adalah satu orang yang sama, tapi punya ingatan dan kepribadian yang berbeda. Ayato pertama kali bertemu Sylvia tanpa mengetahui siapa itu Sylvia. Karena pas pertama kali mereka bertemu, Sylvia itu lagi menyamar biar identitasnya sebagai idol nggak ketahuan sama publik. Setelah itu, Sylvia ngebantu Ayato buat nyari keberadaannya Flora. Dan mereka ngedate di volume 7 karena Ayato yang secara tidak sengaja menyetujui undangan Sylvia buat ngedate di volume 6. Dan setelah diselamatkan Ayato, Sylvia mulai menyukai Ayato. Dan perasaan suka Sylvia ke Ayato itu berkembang jadi cinta setelah Ayato berjanji untuk membantu Sylvia menyelesaikan masalahnya dengan masternya, yaitu Ursula. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, saran, requestan, atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di kolom
komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Dan kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue nggak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.